Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, para nabi telah menyelidiki dan meneliti keselamatan kalian. Mereka telah bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagi kamu. Mereka telah meneliti pula saat yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada dalam diri mereka. Roh itu sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudahnya. Kepada para nabi itu telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, melainkan melayani kalian dengan segala sesuatu yang sekarang diberitakan kepada kalian dengan perantaraan mereka yang diutus oleh Roh Kudus Surgawi menyampaikan berita Injil kepada kalian. Dan pokok pewartaan itu ialah apa yang bahkan para malaikat pun ingin mengetahuinya. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan taruhlah harapanmu sepenuhnya pada kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kalian pada waktu kalian belum beriman. Hendaklah kalian menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang telah memanggil kalian itu kudus. Sebab ada tertulis, hendaklah kalian kudus, seperti Aku kudus adanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata, betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Maka Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah,
saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang yang mencari upah di dalam hidup kesehariannya. Saya memberi supaya saya juga mendapatkan. Suka atau tidak suka, sikap semacam ini mewarnai hidup harian kita dalam relasi kita dengan sesama kita, dengan orang lain, dengan siapapun. Saya memberi supaya saya juga mendapatkan. Bahkan tidak jarang sikap semacam ini juga mewarnai hidup rohani kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kita merasa sudah memberi banyak untuk Tuhan, maka kita merasa sudah berjasa dan merasa sudah mendapatkan jaminan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Injil yang kita dengarkan hari ini merupakan kelanjutan dari Injil kemarin. Ketika seseorang datang kepada Yesus menanyakan bagaimana cara untuk mendapatkan hidup kekal. Orang yang bertanya tetapi belum berani untuk mengikuti kehendak Tuhan seutuhnya. Sehingga dikatakan dalam awal Injil ini, betapa sukarnya orang itu masuk kerajaan Allah. Simon Petrus kemudian menyambung, "Lah kami kan tidak seperti orang itu. Kami sekian waktu lamanya sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Dia hendak menanyakan tentang apa yang dia dapat setelah meninggalkan banyak dan mengikuti Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan dalam Injil hari ini, pada hari ini juga, pada saat ini, kalian akan menerima 100 kali lipat. Dan di masa yang akan datang, kalian akan menerima hidup kekal. Ini jawaban Tuhan Yesus. Namun ini belum selesai. Tuhan Yesus katakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan yang menjadi yang terdahulu. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebetulnya tidak pantas kita bertanya kepada Tuhan, apakah upahku setelah aku mengikuti Engkau? Setelah aku memberi banyak untuk umat-Mu, untuk gereja-Mu. Sebetulnya kurang pas kita bertanya hal itu kepada Tuhan. Karena dalam hidup kita ini semua adalah pemberian Tuhan Allah. Entah itu harta yang kita punya, entah itu kepandaian, keterampilan, kesehatan, dan apapun yang ada pada diri kita adalah anugerah Allah. Adalah talenta-talenta yang Tuhan percayakan kepada kita supaya kita mengelolanya untuk berkembang, yang pada saatnya nanti masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua kepercayaan anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Sehingga
semuanya itu adalah pemberian Allah. Juga bahwa hidup kekal yang kita cita-citakan pun adalah karena kehendak Allah, karena kemurahan hati Allah yang dianugerahkan kepada kita. Tidak boleh kita kemudian merasa, karena aku sudah memberi banyak dalam hidupku sebagai murid-murid Kristus, maka aku merasa terjamin bahwa akan mendapatkan hidup kekal. Hidup kekal akan dianugerahkan kepada kita bukan karena jasa-jasa kita, tetapi karena kemurahan Allah. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita hidup disiplin sebagai murid-murid Kristus dan juga murah hati seperti Allah yang murah hati. Dengan semuanya itu, kita akan memiliki hati yang penuh syukur dan karenanya kita akan hidup bahagia. Hanya hati yang penuh syukurlah yang memampukan kita untuk disiplin mengikuti kehendak Yesus. Hanya karena hati yang penuh syukur pula kita mampu murah hati, berani berbagi. Jangan dibalik, kalau aku bahagia aku akan bersyukur. Jangan. Kita akan selalu mengalami kekurangan. Karena jika demikian kita akan memikirkan apakah upahku. Kalau aku sudah diupahi, aku akan bersyukur. Tetapi kalau kita memohon memiliki hati yang penuh syukur, maka niscaya keadaan apapun yang kita hadapi, kita akan tetap bahagia. Karena hati kita penuh syukur, Allah menyelenggarakan hidup kita. Allah memberikan karunia kepada kita. Kita dipercaya untuk mengelolanya dengan disiplin dan murah hati. Siapa yang benar-benar disiplin, setia dan murah hati, niscaya akan mendapatkan hidup kekal.